Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 67. Semua ikut. Malam Mimi, Pipi, Raga menyapa Rumi dan juga Habibi yang saat ini sedang duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi. Pria berwajah tampan yang sudah tampil keren dan gagah itu memilih duduk di samping Miminya. Meskipun sudah dewasa, namun sikap manjanya masih sama seperti dulu bila bersama dengan Mimi angkatnya. Rumi dan Habibi tidak pernah bedakan Rangga dengan anak-anaknya yang lain. Kasih sayang mereka rata untuk seluruh anak-anaknya. Meskipun Rangga menyadari bahwa dirinya anak angkat, namun tidak membuatnya merasa tersisih. Baginya, kasih sayang yang tulus bisa didapatkan dari keluarga Habibi. Pipi dan Mimi Arumi sudah mengangkat derajatnya, karena mereka Rangga tidak pernah mendapatkan cacian dan hinaan dari orang-orang, meskipun dirinya berstatus anak tidak jelas. Arumi mana Rangga dari atas hingga ke bawah. Mau kemana? Rumi mencium aroma parfum dari anak angkatnya. Ia tahu bahwa Rangga akan keluar. Keluar Mi, jawab Rangga dengan tersenyum. Dirapikannya rambutnya yang sedikit berantakan karena Mimi Arumi mengusap-usap kepalanya. Mimi Arumi tersenyum ketika melihat sikap Rangga. Sejak kecil hingga sekarang, anak angkatnya itu selalu saja tidak ingin rambutnya berantakan. Aku sudah besar, masa masih dibuat kayak anak kecil? Rangga mulai protes ketika Miminya dengan sengaja kembali mengacak-acak rambutnya dengan modus mengusap kepala. Rumi tertawa ketika mendengar protes dari Rangga. Bila mereka duduk bertiga seperti ini, maka dirinya tidak segan peluk Rangga seperti anak kecil. Iya Mimi nih, Rangga itu udah dewasa, bentar lagi mau nikah lagi. Habibi tersenyum. Belum Pi, aku harus nunggu 2 tahun lagi setelah habis masa ikatan dinas. Rangga tersenyum perlihatkan deretan giginya yang putih. Enggak nyangka ya kalau Rangga sekarang sudah jadi polisi. Pasti banyak peluang cantik yang deketin. Rumi dengan sengaja menggoda anak angkatnya. Iya, kapan sih mau dikenalin sama Pipi, Mimi, ucap Habibi. Rangga diam dan menggelengkan kepalanya. Aku nunggu Zainab Mi. Rangga tersenyum ketika Zainab datang. Mimi, Pipi, Zainab menyapa dan duduk di samping pipinya. Mau keluar sama Zainab? Rumi mandang Rangga. Iya Mi, jawab Rangga dengan tersenyum. Rumi mana Zainab sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Abang Rangga sudah keren banget, tapi Ain, kenapa pakai baju seperti ini? Tadi Ain mau ganti baju, tapi kata Barangga nggak usah, nanti lama. Jadinya Ain pakai baju ini aja, kan tertutup Mi. Zainab tersenyum manis perlihatkan deretan giginya yang putih. Rumi bulatkan mulutnya dan menganggukkan kepalanya. Mau kemana? Dipandangnya Zainab dan juga Rangga secara bergantian. Kami mau makan bakso. Zainab tersenyum lebar. Oh, Mimi juga mau. Rumi tersenyum ketika mendengar jawaban dari putrinya. Mimi mau dibungkus kan? Rangga menawarkan. Enggak, Mimi mau makan di sana. Oh, mulut Rangga membulat. Pipi juga mau, bosan juga di rumah. Bibi ikut serta. Tapi Ain pakai motor ya Mi. Ain mau sama Bang Rangga. Zainab tersenyum malu-malu. Rumi memandang putrinya dan menganggukkan kepalanya. Mimi ikut dari belakang sama Pipi. Meskipun dirinya tidak ingin sedang makan bakso, namun Rumi tidak bisa melepaskan Zainab begitu saja dengan Rangga. Walau bagaimanapun, ia harus bisa menjaga anak gadisnya. Mimi mau ganti baju dulu nggak? Tanya Zainab. Enggak, gini aja. Kalau Mimi ganti baju, dandan, anak gadis makin kelihatan jeleknya.
Zainab majukan bibirnya ketika mendengar ucapan miminya. Bang Rangga, ajaknya mendadak Mi. Coba aja kalau kasih tahu sejak sore. Ain sudah pasti dandan dulu. Habibie tersenyum saat mendengar ucapan putrinya. Anak gadis Pipi tanpa dandan aja sudah cantik. Pria itu mengusap kepala anak gadisnya. Rangga tersenyum menang Zainab. Di matanya, Zainab selalu tak menjadi gadis yang cantik bak bidadari, meskipun baru bangun tidur sekalipun. Kita berangkat sekarang Mi, ajak Rangga. Ini untuk makan bakso berdua dengan Zainab kini pupus sudah. Ketika Mimi dan Pipinya ikut serta makan bakso bersama. Arumi beranjak dari duduknya. Ia kemudian berjalan bersama dengan Habibie, sedangkan Zainab berulet manja di lengan Pipinya. Habibie tersenyum ketika melihat sikap manja putrinya. Adik bayinya mau laki-laki atau perempuan? Diusapnya kepala Zainab. Ain maunya laki-laki Pi, biar Bang Idan punya saingan. Zainab beralasan. Hahaha, takut disaingi, eja Rangga. Maunya dia aja yang paling manja, gak boleh ada yang lain. Arumi berkata kepada mereka sudah berada di teras depan. Zainab hanya tersenyum nyengir ketika mendengar ucapan miminya. Zainab tersenyum memandang Rangga yang sudah naik di atas motor merah miliknya. Pria itu hanya menunggu gadis pujian hatinya untuk duduk di atas tunggangannya. Pak Habibie, Ibu Arumi, mobilnya sudah siap, ucap Aldo saat ini berdiri di depan Habibie. Iya Mas Aldo, Arumi tersenyum dan kemudian memandang putrinya. Mi, ayo naik motor sama Abang Rangga ya. Iya, itu Barangga sudah nungguin. Ingat ya, saya Barangga jaga jarak. Arumi berbisik di telinga Zainab. Zainab tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Arumi tersenyum dan kemudian naik ke dalam mobil bersama dengan Habibie. Rangga, bawa adik hati-hati. Habibie buka kaca jendela mobilnya dan berpesan kepada anak angkatnya. Rangga mengangkat jempolnya dan tersenyum. Zainab naik ke atas motor dengan megang bahu abangnya. Sudah, Zainab berkata ketika sudah duduk dengan benar. Rangga sedikit mutar tubuhnya dan memandang Zainab yang sudah duduk di belakangnya. Sudah Bang, Zainab tersenyum. Jantungnya berdegup dengan hebatnya saya melihat wajah Rangga dekat dengannya. Rangga megang tangan Zainab dan meletakkan ke pinggangnya. Pegang ujung baju abang dek, nanti jatuh. Jantungnya seakan mau lepas dari tempatnya ketika Rangga memegang tangannya. Ia menuruti perintah Rangga dan megang ujung baju abang angkatnya. Pria itu hanya memintanya megang ujung baju saja, tidak memeluknya, dan hal itu lakukan Zainab dengan senang hati. Padahal tadi niatnya makan berdua, tapi Mimi sama Pipi jadi ikutan. Rangga tersenyum dan menjalankan motornya. Zainab tertawa ketika mendengar ucapan Rangga. Mimi lagi hamil, jadi kadang suka pengennya ini dan itu. Apa yang mau Mimi harus diikuti sesuai keinginannya. Pernah Mimi minta Ain masakin nasi goreng lagi. Loh kapan? Rangga mandang Zainab. Udah lumayan lama sih, waktu Kak Vira baru-baru nikah. Kok nggak cerita sama abang? Enak apa rasanya? Tanya Rangga. Tanpa ragu Zainab menganggukkan kepalanya. Abang jadi pengen. Rangga begitu sangat penasaran dengan rasa masakan nasi goreng Zainab. Bagaimana caranya Zainab bisa memasak, sedangkan pegang pisau saja tidak pandai. Rangga penasaran. Nanti ya, setelah selesai ujian, Ain akan masakan. Rangga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia memarkirkan motornya di warung bakso yang biasa menjadi tempat langganan makannya bersama dengan Zainab. Zainab turun dengan megang bahu Rangga. Pipi sama Mimi, mana Bang Aldo? Zainab menang pria bertubuh tinggi dan tegap yang berdiri di samping mobil. Sudah menunggu di dalam adik Zainab, jelasnya.
Om Aldo nggak ikut makan? Rangga bertanya ketika sudah turun dari atas motor. Ya ikutlah, masa enggak? Jawab Aldo yang tersenyum. Preto sudah lebih 20 tahun bekerja dengan keluarga Habibie, dan dirinya sangat dekat dengan Safira, Rangga, Zainab, dan Zidan. Kalau makan, kamu di sini Om, tanya Zainab. Ya nungguin kalian lah. Aldo tersenyum. Ia kemudian masuk ke dalam warung bakso bersama dengan Rangga dan juga Zainab. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.